Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pada mata kuliah e-learning yang dibimbing oleh Ibu Misbah MPD, kami, kelompok 5 yang beranggotakan Nida Supiati, saya sendiri Putri Cahya Lestari, dan Siti Rahmah akan memaparkan materi yaitu komponen e-learning. Langsung saja. Pengertian e-learning. E-learning merupakan sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses oleh jaringan internet di mana saja dan kapan saja. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk saat ini, konsep e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia. Terbukti dengan maraknya implementasi e-learning khususnya di lembaga pendidikan, yaitu sekolah, training, dan universitas. Ditambah pada masa saat ini, di mana kita dipaksa untuk dapat melakukan pembelajaran jarak jauh, hal ini dipermudah dengan adanya e-learning. Selanjutnya untuk komponen-komponen e-learning akan dipaparkan oleh Saudari Nida. Kepada Saudari Nida dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai komponen-komponen e-learning. Pada e-learning terdapat beberapa komponen pembentuknya. Ada beberapa ahli yang mengumpulkan mengenai komponen-komponen e-learning ini, yaitu yang pertama, menurut Mutia dan Leonard. Menurut Mutia dan Leonard, komponen e-learning ini terbagi menjadi 5, yaitu ada pelajar, fakultas, fasilitator, staf pendukung, dan administrator. Yang pertama, pelajar. Pelajar merupakan dasar dari setiap e-learning yang efektif. Ketika instruksi disampaikan dari jarak jauh, tantangan baru muncul karena pelajar terpisahkan satu sama lain dengan latar belakang yang berbeda, tempat dan waktu yang berbeda. Yang kedua, yaitu fakultas. Nah, fakultas di sini bukan hanya fakultas dalam arti yang sebenarnya, tapi bisa juga sekolah, program studi, atau intinya yang dimaksud di sini adalah instansi pendidikan di mana yang memberikan pengajaran kepada peserta didik. Nah, keberhasilan e-learning tergantung pada fakultasnya atau instansi pendidikannya. Peran instruktur dalam e-learning itu ada 4, yaitu yang pertama, memahami karakteristik dan kebutuhan pelajar tanpa adanya kontak langsung. Kedua, mengaplikasikan metode pengajaran yang sesuai dengan harapan belajar. Ketiga, mengembangkan teknologi penyampaian sementara tetap memfokuskan pada perannya sebagai pengajar. Dan yang terakhir, yaitu berfungsi secara efektif sebagai fasilitator yang mahir. Nah, komponen e-learning yang ketiga yaitu ada fasilitator. Seorang fasilitator harus mengerti kebutuhan pelajar dan harapan instruktur. Yang terpenting, fasilitator harus bersedia untuk mengikuti arahan pelajar. Fasilitator yang menyediakan peralatan, mengumpulkan tugas, mengawasi ujian, dan bertindak sebagai indera instruktur. Komponen yang keempat yaitu ada staf pendukung. Staf pendukung memastikan detail-detail yang diperlukan bagi keberhasilan program yang digunakan secara efektif. Kebanyakan program e-learning yang sukses menggunakan staf pendukung untuk mengurus pendaftaran belajar, duplikasi dari distribusi materi, pemesanan textbook, penjadwalan fasilitas, pemrosesan nilai, dan lainnya. Dan yang terakhir, ada administrator. Administrator berfungsi sebagai pembuat kesepakatan, pembuat keputusan, dan penengah. Mereka memastikan sumber daya teknologi digunakan secara efektif untuk meneruskan misi akademik lembaga dan mempertahankan fokus akademik agar tetap pada jalur yang benar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan
penjelasan tentang komponen-komponen e-learning menurut Romi Satriawahono 2008, Winarno dan Setiawan 2013, dan Hadisi dan Muna 2015. E-learning dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh komponen-komponen pembentuknya. Komponen pembentuk e-learning tersebut antara lain infrastruktur e-learning, sistem dan aplikasi e-learning, serta konten e-learning. Pertama-tama, kita akan membahas tentang infrastruktur e-learning. Infrastruktur e-learning merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat berupa personal komputer atau PC, yaitu komputer yang dimiliki secara pribadi. Misalnya, jaringan komputer dan internet, di mana jaringan komputer yaitu kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Kemudian, internet merupakan singkatan dari Interconnection Network yang digunakan sebagai komputer-komputer yang terhubung di seluruh dunia, dan perlengkapan multimedia yaitu alat-alat media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi, termasuk di dalamnya peralatan telekonferensi, yaitu pertemuan jarak jauh antara beberapa orang yang fisiknya berada pada lokasi yang berbeda secara geografis. Apabila kita memberikan layanan sinkronus learning, yakni proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama ketika pengajar sedang mengajar dan murid sedang belajar melalui telekonferensi. Kemudian ada sistem dan aplikasi e-learning. Sistem dan aplikasi e-learning yang sering disebut dengan Learning Management System atau LMS, yang merupakan sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi, dokumentasi, laporan suatu program pelatihan, ruangan kelas dan peristiwa online, program e-learning, dan konten pelatihan. Misalnya, segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar seperti bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, serta sistem ujian online yang semuanya terakses dengan internet. Kemudian ada konten e-learning. Konten e-learning merupakan konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system atau LMS. Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk misalnya multimedia based content atau konten berbentuk multimedia interaktif seperti multimedia pembelajaran yang memungkinkan kita menggunakan mouse, keyboard untuk mengoperasikannya, atau text-based content, yaitu konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran yang ada di wikipedia.org, ilmukomputer.com, dan seterusnya.
biasanya disimpan dalam Learning Management System atau LMS, sehingga dapat dijalankan oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun. Sedangkan pelaku utama yang ada di dalam pelaksanaan e-learning dapat dimaksudkan sama dengan proses belajar mengajar konvensional, yaitu perlu adanya pengajar atau dosen yang membimbing siswa atau peserta didik yang menerima bahan ajar dan administrator yang mengelola administrasi dan proses belajar mengajar. Nah, berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan pemateri-pemateri sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses dengan jaringan internet di mana saja. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh komponen-komponen pembentuknya. Komponen pembentuk e-learning tersebut antara lain adalah infrastruktur e-learning, sistem dan aplikasi e-learning, serta konten e-learning. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.